Shalom adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Aduh sudah hampir 5 bulan ya kita nggak ketemu adik-adik kelas batita, TK, kelas kecil, kelas besar, kelas remaja. Tapi nggak apa-apa karena kita tetap dijaga, dilindungi Tuhan. Makanya kita mau bersyukur karena penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kita mau mulai kebaktian kita adik-adik, Alkitabnya, buku agendanya selalu disiapkan ya. Kita mau angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Adik-adik kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dan menjaga kita. Kita angkat satu pujian, betapa indah harinya saat kita memilih Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Ku memberitakan
adik-adik kita berbahagia, kita bersyukur karena Tuhan Yesus membasuh dosa kita, mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Sebagai ucapan syukur kita semuanya mau berdoa. Adik-adik di rumah atau di mana saja, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Kalau saat ini juga Tuhan, kami tidak kurang sesuatu apapun, kami sehat, kami kuat, kami diberkati oleh Tuhan karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Sekalipun kami masih tetap beribadah di rumah karena kami belum bisa pergi ke gereja sekolah minggu, tapi kami percaya saat ini juga Tuhan Yesus hadir bersama kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruangan, tidak dibatasi oleh waktu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami mau bersiap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang hidup, yang memberkati kami. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Mira dan juga Kak Nika. Nah adik-adik, pernah nggak dengar lagu ini? 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Iya, karena sekarang kita 16 Agustus beribadah memuji Tuhan. Besok baru tanggal 17, hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Nah adik-adik dulu nih, sebelum Indonesia merdeka, Indonesia dijajah oleh berbagai bangsa lain. Ada Belanda, ada Jepang, ada Inggris, dan yang lainnya. Adik-adik tahu nggak arti dijajah? Dijajah itu mau dikuasai, mau dikalahkan. Nah bangsa kita dulu sebelum merdeka, sebelum 75 tahun yang lalu, bangsa kita dijajah, terus mau dikalahkan, terus mau dikuasai. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pejuang-pejuang yang mau berjuang untuk negeri kita, untuk bangsa Indonesia. Sekalipun mereka harus merelakan nyawanya, tetapi mereka adalah pahlawan-pahlawan. Sehingga sekarang kita bisa merdeka oleh karena ada pejuang-pejuang yang mempertahankan Indonesia ini. Nah adik-adik, sama juga dengan kehidupan manusia. Kita juga dulu sudah dijajah oleh dosa, mau dikalahkan, mau dikuasai. Ya, semua manusia berdosa. Nah, oleh sebab itu kita mau buka di Alkitab kita dalam Roma 7 ayat 18 sampai 26. Adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita mau baca sama-sama. Kanur baca di sini, adik-adik juga baca ya. Roma 7 ayat 18 sampai 26. Ya, kita baca. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, itu yang aku perbuat. Lalu ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Lalu ayat 24.
Aku manusia celaka. Siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh jasmaniku aku melayani hukum dosa. Nah adik-adik, Alkitab menjelaskan dengan tegas bahwa semua manusia sudah berdosa. Tidak ada yang baik dalam dirinya, tadi kita sudah baca. Keinginan untuk berbuat baik sih ada, tapi yang selalu dilakuin yang jahat. Keinginan yang berbuat benar sih selalu ada, tapi yang dilakuin selalu dosa. Kenapa ya? Nah itu tadi, karena sudah dijajah oleh iblis, mau dikalahkan, mau dikuasai. Ya, mau dikuasai, katanya tadi ayat 20, karena dosa sudah diam, tinggal di dalam tubuh manusia. Ya seperti kita tinggal di rumah ya. Nah, jadi seperti itulah dosa yang ada di dalam hidup manusia sehingga tidak bisa melakukan yang baik. Pengen sih melakukan yang baik, tapi yang dilakuin selalu yang jahat. Pengen sih berbuat yang benar, tapi yang dilakuin selalu dosa. Ya, kenapa begitu ya adik-adik? Nah, itu tadi karena dijajah, dikuasai, mau dikalahkan. Ya. Nah, adik-adik, dosa itu apa sih? Nah, coba kita lihat nih daftar dosa. Aduh, banyak amat. Ya ampun. Nih adik-adik lihat, ada benci, ada bohong, ada juga malas. Malas itu dosa loh, malas doa, baca kitab itu dosa. Terus tendang teman, adik, kakak. Kalau tendang bola boleh. Terus dendam, egois, berantem, mencuri, aduh, takut, nyontek. Ya, siapa yang suka nyontek di sekolah? Bertengkar, berantem ya. Terus marah. Terus ada lagi nih, melawan papa mama, ya melawan orang tua, terus juga sombong. Oh masih banyak banget deh dosanya. Nah adik-adik coba bayangin, ini semua merantai manusia, menjajah manusia. Ya tadi Alkitab bilang, karena dosa sudah tinggal di dalam tubuh manusia, di dalam hidup manusia, adik-adik, bagaimanapun caranya tidak bisa melepaskan. Ini cara iblis untuk mengikat manusia, merantai manusia, membelenggu sehingga manusia tidak bebas lagi. Cara manusia untuk melepaskan rantai ini, untuk membebaskannya tidak bisa. Upah dosa ialah maut adik-adik. Ya, upah dosa itu adalah maut. Apapun usaha manusia untuk membebaskan, melepaskan diri, gak bisa. Gak bisa. Sebab apa? Sebab rantainya itu kuat sekali. Seperti dulu Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Ya adik-adik, karena apa? Dosa sudah menjalar kemana-mana. Dan upah dosa adalah maut. Maut itu adik-adik tahu gak? Itu binasa selamanya di neraka selama-lamanya. Lalu tadi kita sudah baca ayat 24. Ini Rasul Paulus menyadari dirinya dan ini menjadi mewakili semua manusia. Rasul Paulus bilang, aku manusia celaka. Dia sadar akan dosanya. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini pertanyaan semua manusia. Siapa yang bisa melepaskan aku? Enggak bisa. Dengan amal baik enggak bisa. Dengan usaha kerja keras nggak bisa. Dengan berbuat baik, bantu orang lain, nggak bisa melepaskan. Bagaimana dong? Rasul Paulus aja berkata, siapa yang melepaskan aku? Aku adalah manusia celaka.
Ya, karena enggak ada yang bisa melepaskannya. Tapi di sini ayat 25. Coba adik-adik lihat Alkitabnya, ayat 25. Apa katanya? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang telah melepaskan belenggu dosa, yang telah melepaskan rantai dosa ini. Syukur kepada Allah, ada jalan satu-satunya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, apakah Tuhan Yesus bilang begini, oh dosanya diampuni? Apa Tuhan Yesus tinggal bilang, rantainya putus, belenggunya terlepas? Enggak adik-adik, enggak seperti itu. Ya, satu-satunya cara, satu-satunya jalan, Yesus Kristus harus mati di kayu salib untuk membebaskan kita, untuk melepaskan kita dari belenggu dosa dan dari hukuman maut. Apa adik-adik yang bisa melepaskan? Hanya melalui Yesus Kristus, ya. Nah, seperti ini. Ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup karena kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran ya adik-adik. Oleh bilurnya kita telah disembuhkan. Ada 1 Petrus 2 ayat 24. Ini caranya untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Ya adik-adik, caranya hanya melalui Tuhan Yesus. Di sini dikatakan Yesus sendiri. Yesus sendiri yang telah menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilurnya kita sembuh. Nah adik-adik, jadi ada satu orang yang bisa melepaskan kita dari hukum dosa. Tadi Rasul Paulus berkata, aku manusia celaka, siapa yang bisa membebaskan aku? Dan 1 Petrus 2 ayat 4 berkata, di sini dikatakan Yesus sendiri telah menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib adik-adik. Supaya kita diampuni, kita diselamatkan. Jadi semua dosa-dosa ini sudah diputuskan oleh Tuhan Yesus. Sudah dihancurkan, ditanggung sama Tuhan Yesus di dalam tubuhnya di kayu salib. Makanya di sini Paulus berkata, syukur kepada Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Dan hanya melalui Yesus Kristus kita mendapatkan keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jadi kita adik-adik bersyukur dan bangga kepada Tuhan Yesus karena kita sudah diampuni. Jadi di dalam tubuh kita ini ada Roh Kudus. Enggak ada lagi dosa karena sudah dihapus oleh Yesus Kristus. Tidak ada lagi hukuman karena sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi hidup kita mau persembahkan untuk Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita. Kita sudah dimerdekakan dari jajahan iblis. Kita sudah dilepaskan dari ikatan maut, dari hukuman maut. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah ada 2 ayat nih yang kita baca adik-adik ya. Buka lagi Alkitabnya ya. Gak usah jauh-jauh bukanya. Di dalam Roma 8. Tadi kan Roma 7. Nah sekarang Roma 8. Ayat 1 dan 2. Kanur baca, kamu juga baca ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, puji Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi kita anak-anak Tuhan Yesus. Dan ayat 2, Roh yang memberi hidup telah
memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Satu-satunya yang mampu, yang sanggup, yang bisa memerdekakan kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti bangsa kita yang sudah merdeka oleh karena perjuangan pahlawan-pahlawan yang dulu. Jadi kalau pas besok nih tanggal 17 Agustus kita memperingati, adik-adik juga kan, tapi sayangnya adik-adik nggak bisa ke sekolah ikut upacara ya. Tapi di rumah kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan bangsa kita, bangsa Indonesia. Tapi sekarang masih ada sih yang menjajah-jajah. Siapa ya? Sekarang bangsa kita sedang dijajah sama virus corona. Tapi kita punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa supaya Tuhan Yesus yang akan menghancurkan virus corona. Supaya Tuhan Yesus cepat-cepat menyelesaikan virus corona ini. Supaya kita bebas datang ke gereja beribadah. Bisa ke sekolah, bertemu dengan teman-teman dan ibu guru. Bisa pergi kemana-mana. Ya adik-adik, kamu harus berdoa juga di rumah. Minta Tuhan Yesus, tolong supaya Tuhan Yesus selesaikan virus corona. Kan Tuhan Yesus ajar. Tuhan Yesus suruh kita berdoa meminta dalam nama Tuhan Yesus. Apa aja yang kamu inginkan, meminta, mintalah dalam nama aku akan memberikan kepadamu. Itu janji Tuhan Yesus. Jadi kita juga terus minta, Tuhan Yesus tolong supaya virus corona ini tidak menjajah Indonesia lagi. Kami meminta dalam nama Tuhan Yesus selesaikan. Seperti Tuhan Yesus sudah memerdekakan bangsa kami. Seperti Tuhan Yesus sudah memerdekakan hidup kami dari dosa, dari belenggu iblis, dari rantai dosa. Hidup kami sudah bebas, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita harus berdoa seperti itu. Nah adik-adik harus percaya, harus yakin bahwa hidup adik-adik sudah dimerdekakan oleh Yesus. Sudah diselamatkan. Ya, Kanur baca lagi sekali lagi ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi kita karena Yesus Kristus sudah menanggung hukuman kita, dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita. Makanya kita bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Seperti tadi Rasul Paulus berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang telah melepaskan kita. Kita juga mau bersyukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus yang telah memerdekakan kita, yang telah mengampuni kita, dan yang telah menyelamatkan kita. Jadi hidup kita ini sekarang bebas untuk Tuhan, bukan bebas berbuat jahat, jangan ya. Bebas untuk memuji Tuhan. Karena di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dalam pikiran kita, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang memimpin kita. Ya adik-adik, nah kalau adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah tahu arti penyelamatan Tuhan Yesus, kita pasti bersyukur dan berterima kasih. Sekarang kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus yang menanggung hukuman dosa saya di dalam tubuh-Mu di kayu salib. Karena satu-satunya yang harus membebaskan saya, yang memerdekakan saya, hanya Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan. Patutlah kami bersyukur, berterima kasih, memuji, menyembah Tuhan Yesus yang sudah melepaskan kami dari jajahan iblis, dari jajahan dosa. Dan yang sudah memerdekakan kami. Dan yang sudah menyelamatkan kami. Dan menjamin hidup kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pada kebaktian saat ini. Karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yang ada di dalam Kristus Yesus, kami tidak ada hukuman lagi. Karena sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kami adalah orang-orang yang bebas, merdeka, memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan kami Yesus Kristus. Tolonglah kami Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami, hari-hari kami yang masih serba terbatas, tapi kami tidak putus asa, kami tidak kecewa, kami tidak
marah, karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan kami yang Tuhan Yesus jamin. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasul kita ya. Kita terus mengaku bahwa Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Nur mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya yang tadi, yang 1 Petrus 2 ayat 24. Nah adik-adik, ini ya ayat hafalannya, 1 Petrus 2 ayat 24. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24. Nah adik-adik, bukan hanya dihafal, diingat, diimani, dipercayai. Ya, ini satu-satunya jalan cara untuk kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kebaktian kita sudah mau selesai. Kita mau berdoa. Nanti setelah kita doa, kita ucapkan doa Bapa kami ya. Kita mau berdoa sekali lagi untuk menutup kebaktian kita. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Sungguh kami bangga dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu, karena anugerahmu, karena penyertaanmu, perlindunganmu dalam hidup kami. Sampai sekarang kami tetap dijaga, dilindungi Tuhan. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk bangsa kami yang besok kami merayakan tanggal 17 Agustus, di mana bangsa kami telah merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya kami bersyukur karena Tuhan turut campur tangan dalam segala hal. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk masalah yang ada dalam bangsa kami, khususnya virus corona Tuhan. Kami anak-anak Tuhan, Engkau menyuruh kami, memerintahkan kami berdoa dan meminta supaya Tuhan kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus, selesaikanlah virus corona ini ya Tuhan. Bebaskanlah Tuhan, lepaskanlah, hancurkanlah Tuhan Yesus. Supaya kami boleh datang beribadah ke gereja, boleh sekolah lagi, boleh melakukan aktivitas kegiatan kami untuk kami bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah memerdekakan kami dari dosa, kami percaya Tuhan juga akan memerdekakan bangsa kami dari virus corona ini. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Supaya mereka tetap setia mengikut Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Kami berdoa supaya papa mama terus diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjaga kami, untuk memelihara kami. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan, kalaupun sudah ada yang beribadah, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kalaupun masih beribadah di rumah, Tuhan juga hadir memberkati. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.